Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia dari kelas 11 PDPM 3. Saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka dalam rentang waktu antara tahun 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, untuk negara kita berubah kesatuan menjadi serikat, juga sistem pemerintahan berubah menjadi parlementer. Kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode ini, bentuk negara berubah menjadi persatuan. Pada sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dengan 1959, negara kita menganut demokrasi parlementer. Masa demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan perwujudannya dalam kehidupan politik Indonesia. Pertama, lembaga perwakilan rakyat memiliki peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Berwujudan kekuasaan lembaga ini diperlihatkan dengan adanya jumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang melibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya. Kedua, akuntabilitas atau penanggung-jawaban pemegang jabatan dan politis pada umumnya sangat tinggi. Ketiga, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Keempat, sekalipun pemilihan umum hanya dilaksanakan 1 kali, yaitu pada tahun 1955, tetapi pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kelima, masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dan dasar mereka tidak dikurangi sama sekali. Keenam, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup. Keenam indikator tersebut merupakan ukuran kesuksesan pelaksanaan demokrasi pada masa pemerintahan parlementer. Akan tetapi, kesuksesan tersebut tidak berumur panjang. Demokrasi parlementer hanya bertahan selama 9 tahun saja, sebab demokrasi parlementer mengalami kegagalan. Pertama, munculnya usulan persediaan yang dikenal konsepsi presiden untuk membentuk pemerintahan yang bersifat gotong royong, yang melibatkan semua kekuasaan politik yang ada termasuk Partai Komunis Indonesia. Kedua, Dewan Konstituante mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan merumuskan ideologi nasional. Ketiga, dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi